Saya akan bicara tentang betapa pentingnya industri data licensing, data katalog, atau apapun namanya, khususnya di dunia Microsoft dan industri karya seni masa depan. Apalagi khususnya mungkin sebagian besar teman-teman baru saja menikmati contributor fund. Jadi sebuah income yang mungkin baru masuk sekitar 5 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu. Padahal jadi angkanya itu kalau nggak salah 0, tapi tiba-tiba kita dapat uang. Karena banyak yang DM, ini uang dari mana? Saya jelasin, saya udah jawab sih bahwa ini uang dari data licensing ya, contributor fund. Cuman sebenarnya apa sih manfaatnya contributor fund untuk industri di masa yang akan datang? So stay tune guys. Suka jangan teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, matur nuwun matur semua teman-teman sudah stay tune, sudah klik subscribe, sudah bahkan berlangganan kelas Phototube saya secara eksklusif untuk tiap bulannya. Itu adalah satu sekolah fotografi online lewat YouTube premium eksklusif dengan biaya hanya Rp50.000 per bulan yang teman-teman bisa ikuti, dan kurikulumnya full selama 12 bulan. Buat teman-teman yang belum gabung di Phototube, teman-teman bisa cek link di bawah dan teman-teman bisa lihat kurikulumnya dulu, kemudian teman-teman kita bisa belajar bareng tentang dunia fotografi. Jadi sekitar 5-6 hari yang lalu, sebagian besar dari kita sudah menerima uang goib. Dimana uang goib itu saya pastikan dari data licensing atau sistemnya namanya adalah contributor fund. Sejumlah anggaran yang memang disiapkan oleh pihak Shutterstock, dan saya rasa ini nanti akan ada di semua platform. Intinya adalah sebuah dana yang disiapkan untuk sebuah research masa depan. Dan data licensing ini kalau saya baca ini mungkin bisa dibilang buat teman-teman yang baru gabung ya, mungkin ini adalah sebuah karya-karya gagalnya kita semua. Tapi bagaimana karya gagal ini, ibaratnya kalau orang gagal, orang Indonesia itu kalau gagal, kalau salah itu digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin, ditolol-tololin. Tapi kalau di dunia industri masa depan, di mana AI akan merajalela di masa yang akan datang, karya gagal ini bukan dipandang remeh, tapi justru dioptimize bagaimana karya gagal ini bisa digunakan untuk sebuah penelitian, untuk sebuah improvement masa yang akan datang, untuk dipakai sama artificial intelligence untuk mendeteksi bagaimana background blurnya diambil dari kontributor A, padinya diambil dari kontributor B, kemudian kulit tangannya mungkin diambil dari kontributor C, itu dikompil jadi satu, kemudian menjadi sebuah artificial intelligence image yang teman-teman bisa nikmati sekarang, mungkin pakai Dreamina AI, pakai ChatGPT, mungkin ada Gemini dan lain sebagainya. Saya pribadi dapat uang sekitar $26. Kalau nggak salah sih tahun lalu saya dapat 2 atau 3 kali ya, 26, 13, 30 berapa saya nggak ngerti. Setahun juga belum tentu penghasilannya apakah 2 kali, 3 kali. Teman-teman ada yang dapat $1, ada yang dapat $3, bahkan ada yang dapat ratusan dolar. Saya ucapin selamat, itu adalah rezeki dari artificial intelligence, dari data licensing yang teman-teman harus syukuri berapapun nominalnya. $1 dari sebuah karya gagal lebih baik daripada $0 dan dibodoh-bodohin. Saya ulangi lagi bahwa di dunia digital masa depan, di dunia artificial intelligence, di dunia internet marketing saat ini ya, teman-teman diizinkan melakukan kesalahan sebanyak mungkin. Yang penting adalah kita bisa mengambil manfaat dari kesalahan itu, fungsinya untuk apa. Bagusnya lagi di industri data licensing, yang namanya karya gagal ini ada fulus, ada duitnya. Dan inilah yang teman-teman terima 5-6 hari yang lalu lewat data licensing. Jadi buat teman-teman yang karyanya masuk data licensing, syukurilah. Itu teman-teman tidak berada dalam posisi gagal. Dari sudut pandang saya ya, gagal mungkin tidak bisa masuk untuk kriteria portofolio, kriteria marketnya Shutterstock, di mana ini pembelinya kalau dari sisi saya ya, ini ada Traveloka, ada National Geographic, ada mungkin Jawa Post, ada Republika, ada banyak sekali situs-situs atau portal berita di New York, di Washington, segala macam itu. Yang intinya itu sebuah company itu di belakangnya ada orangnya, membeli karya kita lewat portofolio. Tapi bagaimana sebuah komputer masa depan, di mana di dalamnya pasti ada artificial intelligence, ini menggunakan karya-karya kita, kemudian untuk melakukan sebuah riset, penelitian, mungkin untuk database mobil-mobil listrik, mobil-mobil otomatis kayak yang di Cina sudah ada, atau Tesla sudah ada saat ini, itu semuanya menggunakan karya-karya kita. Yang mana
itu disebut karya berhasil menurut artificial intelligence, tapi karya gagal menurut sudut pandang market yang saat ini ada. Jadi saya pernah bahas di Shutterstock bahwa ada dua pembeli karya kita. Satu adalah manusia atau company, yang kedua adalah robot. Robot ini sebuah ungkapan bahwa ini adalah sebuah artificial intelligence masa depan. Nah, kenapa artificial intelligence ini sangat penting? Banyak dari kita yang menganggap bahwa kalau karyanya masuk di data licensing itu karya gagal, tapi sebenarnya riset masa depan ini kan baru saja dimulai. Kalau misalnya kita lihat mungkin 3 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan, yang namanya industri cryptocurrency, ada kemudian artificial intelligence, kemudian renewable energy, ini adalah sebuah industri yang akan menghiasi kehidupan kita 1, 2, 3 dekade yang akan datang. Jadi siapapun kita yang bekerja di industri yang ada kaitannya dengan internet, artificial intelligence, renewable energy, kemudian cryptocurrency, saya yakin ini akan menjadi sebuah industri yang akan datang. Kalau teman-teman nontonin Instagram saya sering sekali share bahwa saya habis beli Bitcoin, karena memang alokasi investment saya sekarang ada 2 dari industri fotografi saat ini. Jadi saya motretnya masih manual, jadi ada yang pakai handphone, pakai kamera mirrorless, tapi saya alokasi investmentnya ada 2. Satu adalah saham di Indonesia, Indonesian stock ya, yang kedua adalah Bitcoin. Nah, di dalam Bitcoin ini saya kemudian mempelajari ada cryptocurrency, kemudian adanya blockchain. Disinilah saya menemukan sebuah pembelajaran bahwa memang sepertinya data licensing ini dibutuhkan. Sekarang contoh konkretnya, penggunaan data licensing. Jadi sekitar 2-3 tahun yang lalu itu sempat ada sebuah tes, pada waktu itu kalau nggak salah Tesla ya. Tesla itu sebenarnya adalah mobil yang bisa berjalan secara otomatis, di mana sekarang produk Cina itu juga banyak sekali yang bisa berjalan otomatis. Di Vietnam bekerja dengan baik sistem otomatiknya, tapi ternyata di Jakarta error. Karena sebegitu banyaknya distraction di jalanan Jakarta, mungkin ada street bump, ada kemacetan, ada orang kecelakaan, ada anak kecil nyebrang. Ini akan lebih bagus kalau misalnya diambil dari foto-foto data licensing, karena foto data licensing itu kan foto yang sebenarnya awalnya tidak proper. Jadi bukan seperti kita memotret sebuah, misalnya muka saya yang ada muka saya laki-laki gondrong pakai kaos polos, backgroundnya putih, isolated, itu sangat mudah dipakai untuk komersial. Komersial artinya benar-benar sebuah media sudah siap tayang, ini ada urusan dengan duitnya untuk mempromosikan sesuatu dan lain sebagainya, mungkin terus nanti diambil sama BCA, BNI atau iklan-iklan Pegadaian dan lain sebagainya. Ini karya portofolio ini udah karya yang ready to use. Tapi bagaimana sebuah komputer itu bisa mempelajari bahwa jalanan di Jakarta itu berbeda dengan jalanan di Vietnam, karena ternyata ada beberapa distraction yang ada di Jakarta dan tidak ada di Vietnam. Ini adalah sebuah simbol atau bukti nyata bahwa data licensing itu dipakai hanya salah satu sudut kecil dari sisi industri otomotif. Padahal nanti yang akan ke depan itu bahwa yang namanya data licensing itu akan akan dipakai di semua industri. Saya yakin akan ada di industri medical, akan di industri konstruksi, akan ada di industri media, kemudian ada di perbankan dan lain sebagainya. Karena saya meyakini bahwa data licensing ini erat hubungannya dengan sebuah industri blockchain masa depan. Jadi buat saya pribadi, saya pun masih terus belajar ya, bahwa contoh tadi tentang mobil Tesla di Vietnam bisa otomatis, di Jakarta nggak bisa pada waktu itu ya. Ini cuma contoh kecil. Kenapa Tesla bisa jalan otomatis? Itu semuanya computerized system. Maka yang melihat ini sudah bukan driver manusia, tapi yang melihatnya adalah sebuah artificial intelligence robotik ya. Dia bisa nyetir mobil tanpa ada orangnya. Di Cina banyak, teman-teman bisa lihat itu. Mungkin nanti drone juga begitu. Mungkin one day mungkin pesawat juga pakai AI. Semuanya akan pakai AI. Karena kita masa depan nggak akan pernah bisa terlewat dari yang namanya AI. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman fotonya masuk ke data licensing, syukuri saja. Yang bisa saya declare saat ini adalah saya sudah 3 tahun kalau nggak salah ya, sudah menikmati uang dari data licensing, sudah menikmati uang dari karya-karya foto saya yang dianggap gagal, dianggap sampah, untuk sebuah market size, di mana market size ini adalah sebuah company dan manusia. Tapi saya bekerja dengan mengumpulkan lebih banyak stok lagi yang akan dipergunakan oleh
computer research, ini untuk penelitian, untuk improvement industri digital yang ada di masa yang akan datang. Satu pertanyaan menarik adalah tentang kenapa sebagian dari kita masih skeptis dengan adanya data licensing. Skeptis untuk semua lini industri itu terjadi hanya karena satu hal, namanya adalah pendidikan, namanya adalah literasi, namanya adalah ability atau kemauan untuk membaca. Indonesia ini adalah negara yang cukup memprihatinkan bahwa kemampuan atau kemauan literasi membacanya sangat rendah. Misal, teman-teman nggak ngerti tentang bagaimana apa bedanya editorial sama komersial. Teman-teman lebih memilih tanya ke saya atau tanya ke teman-teman saya ketimbang teman-teman membaca. Inilah keadaan yang ada di Indonesia. Saran saya adalah mulailah untuk membaca. Wah, saya malas membaca dan sebagainya. Guys, kalau kita nggak mau belajar, pasti bodoh. Bodoh dekat kaitannya dengan sebuah kemiskinan. Maka tahun 600 Masehi itu yang namanya, buat teman-teman yang muslim ya, kebetulan saya juga muslim, teman-teman pasti sudah paham bahwa diceritakan bahwa Nabi Muhammad ini buta huruf aja disuruh Iqra sama malaikat Jibril. Kita yang hidup di tahun 2025 ini, kalau kita masih malas membaca, kita akan bodoh. Begitu kita bodoh, kita akan dekat dengan kemiskinan. Maka buku adalah sebuah solusi untuk kita jadi lebih pintar. Internet adalah sebuah solusi kita untuk jadi lebih pintar. YouTube, Instagram, TikTok adalah solusi untuk kita menjadi lebih pintar membaca. Maka kembali lagi ke skeptis. Kenapa orang skeptis dengan industri microstock dianggap sampah? Kenapa orang skeptis dengan investasi saham? Kenapa orang skeptis dengan investasi Bitcoin? Karena kurang membaca. Tapi kalau kita membaca, kita akan paham bahwa investasi di saham itu bukan judi. Menginvestasikan uang di Bitcoin, kalau teman-teman mulai membaca pelajarannya atau bahkan mungkin teman-teman membaca white papernya, ini bukan judi. Ini adalah sebuah investment di mana Bitcoin saat ini juga masuk menjadi aset kelas yang diperhatikan di seluruh dunia. Hampir menyerupai emas digital. Kenapa saya masih investasi di saham saat ini? Karena saya tinggal di Indonesia. Paling gampang adalah saya mempelajari BCA, BNI, mungkin Adaro, mungkin kemudian Bank Niaga dan lain sebagainya. Karena overall saya suka sekali dengan saham perbankan, walaupun sekarang masih sahamnya banyak ditarik keluar investmentnya gitu. Saya percaya bahwa perbankan di Indonesia masih sangat bagus karena saya generasi mungkin milenial ya. Saya hidup di antara masa transisi, maka saya juga harus belajar bahwa sahamnya saya sudah dapat capital gain, sahamnya saya sudah dapat dividennya. Ini investment, ini pengembangan dari dunia fotografi saya. Maka saya juga harus belajar tentang yang namanya cryptocurrency, dan saya the one and only hanya Bitcoin, dan saya hanya buy and hold. Saya tidak trading di sini. Bisnis saya saat ini adalah fotografi, di mana fotografi saya menjualkan foto di Shutterstock, saya ngomong di YouTube saya dapat AdSense, saya bikin kelas, saya bikin digital product dan sebagainya, tentunya saya dapat uang. Saya ucapin terima kasih sekali buat teman-teman yang masih setia nontonin saya saat ini, karena setiap views yang teman-teman berikan ke saya itu adalah AdSense ke saya. Nah, problemnya adalah tentang bagaimana orang-orang seperti saya, seperti teman-teman semua di rumah, kalau kita sudah dapat duit, ini taruh duitnya kemana? Karena nggak mungkin taruh duit di bank. Taruh duit di bank cuma habis karena inflasi, taruh duit di bank uangnya cuma berhenti. Saya dapat uang nih kan ibaratnya dari YouTube, dari Shutterstock, dari mungkin produk digital, ini kan seperti kayak uang maya, uang gaib kan. Walaupun uangnya dari teman-teman, misalnya teman-teman kasih view, teman-teman beli ebook saya, teman-teman dapat preset, saya dapat uang. Itu digital products. Tapi kan overall saya bukan kayak orang jualan gorengan yang bikin tepung, bikin mendoan dan sebagainya. Ini satu konsep yang berbeda. Kecenderungannya orang-orang digital macam saya ini saya ceritain dampak buruknya. Dia bisa cari uang dari dunia digital, tapi dia nggak ngerti duitnya ditaruhnya kemana, duitnya diinvestasikan biar gulungnya lewat apa. Sehingga banyak orang-orang seperti saya, YouTuber ataupun mungkin fotografer yang saya juga dulu 15 tahun, 17 tahun hidup dari fotografi, hidupnya hedon. Hidupnya begitu dapat project pemotretan 10 juta langsung beli misalnya Apple Watch, langsung beli sepatu, langsung beli handphone, langsung beli gadget-gadget baru. Padahal harusnya ini ada alokasi dananya. Maka saya justru senang, saya dapat uang mungkin 10 sen, 1 dolar, 26 dolar dari data licensing. Ini kan seperti kayak uang makin gaib kan, apalagi uangnya dari data licensing. Ini uangnya makin gaib lagi, yang beli sudah robot bukan manusia. Tantangannya adalah bagaimana saya menduplikasi, saya mengamankan keuangan saya saat ini
untuk masa yang akan datang. Saya sangat berhati-hati tentang yang namanya pengeluaran, karena kalau saya hidupnya hedon, saya hidupnya jor-joran, bukan nggak boleh sebenarnya. Cuman ada masa depan yang bersifat kebebasan secara finansial ini yang saya korbankan. Nah, saya kepengen jadi fotografer yang keuangannya bagus, yang bisa punya rumah yang bagus untuk keluarga, yang bisa punya mungkin one day sport car impian saya, yang bisa punya mungkin road king klasik mungkin impian saya, tapi dengan hanya membayar sejumlah angka kecil yang itu dari hasil misalnya dividen, hasil dari capital gain saya. Tujuannya seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi bagi yang teman-teman baru masuk ke dunia Shutterstock, teman-teman harus open mind bahwa ada dua pembeli di sini, manusia company-nya, yang kedua adalah robot, di mana artificial intelligence ini akan menjadi sahabat kita di masa yang akan datang. Tidak perlu khawatir yang terlalu berlebihan atau over worry tentang yang namanya AI, karena AI itu memang akan menghancurkan orang-orang yang pendidikannya menengah ke bawah. Orang-orang expert, teman-teman yang menonton video ini adalah orang-orang pilihan, karena teman-teman ternyata memilih dari sekian banyak video untuk teman-teman mempelajari sebenarnya data licensing itu manfaatnya untuk apa ke depan. Kenapa saya selalu bilang bahwa data licensing itu jelek? Kenapa saya selalu pengen masuk ke portofolio? Itu skeptis. Kenapa skeptis itu terjadi? Karena kita tidak belajar, kita tidak membaca, kita tidak apa ya, nontonin ini sebenarnya data licensing itu tujuannya untuk apa. Maka video ini saya buat biar teman-teman makin terbuka bahwa selamat buat teman-teman yang sudah menikmati uang kontributor fund atau dari data licensing. Jadi ini uang goib yang angkanya 0, kemudian tiba-tiba ada angkanya $3, $10, $15. Kenapa downloadnya 0 tapi teman-teman dapat duit? Teknologi saat ini saya mempercayai bahwa bisa jadi belum bisa ke tracing. Ini sebenarnya karya teman-teman yang dibeli itu dalam sebuah frame adalah padinya, daunnya, langitnya, blurnya atau tanahnya. Kita nggak ngerti. Karena yang beli juga sistemnya robotik. Kemudian, ataukah ini memang sistem ini masih beta ataukah disembunyikan untuk rahasia perusahaan? Saya nggak ngerti. Itu sebuah pemikiran yang jauh lebih besar daripada otak saya saat ini. Cuman yang saya pahami adalah, karena saya adalah orang biasa, terserah kamu mau pakai apapun karya digital saya, yang penting tolong saya dihargai dari sisi uang. Itu yang saya pegang. Maka dari portofolio saya terjual ke National Geographic, ke Traveloka, ke Travelwico, ke Yahoo dan lain sebagainya. Yang data licensing terjual ke artificial intelligence, di mana bottom line saya kalau kita bicara bisnis, intinya adalah tanggal 30-31 akhir bulan saya dapatnya berapa. Setiap tanggal 7 sampai 15 saya dibayar sama Shutterstock berapa. Tanggal 20-an saya dibayar sama YouTube berapa. Kuncinya cuma itu aja. Kedengarannya mungkin kompleks, tapi saya pastikan ini tidak akan senjelimet atau seberat teman-teman harus, tolong tuh ada gunung merbabu dibalik jadi lautan. Nggak akan sesulit itu. YouTube channel ini adalah saya persembahkan buat teman-teman yang kepengen belajar fotografi dari rumah, dari kantor, dari mungkin atas kapal, dari gunung, dari manapun melalui dunia YouTube. Jadi teman-teman bisa subscribe, teman-teman bisa nontonin video saya punya lebih dari 1000 video yang mayoritas adalah jualan foto di Shutterstock. Teman-teman bisa belajar bareng, kita hunting bareng, kita berburu dolar bareng-bareng. Kalau teman-teman masih baru, teman-teman silahkan nonton YouTube saya. Teman-teman kepengen belajar lebih komprehensif, teman-teman bisa download ebook saya jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Linknya di bawah. Mas, saya nggak punya kamera, saya punya cuma handphone. Teman-teman bisa belajar tentang bagaimana cara memotret dengan baik dan benar dengan ebook fotografi. Teman-teman bahkan bisa download preset saya yang saya pakai untuk pengembangan villa saya. Saat ini saya ada di villa saya, ada jendela. Kemudian ada branding image untuk 10 Coffee, itu cafe saya. Preset yang saya pakai regular di setiap hari. Saya nggak punya preset lain selain Joyful preset. Itu bahkan presetnya teman-teman bisa miliki. Jadi kalau misalnya kita ketemu, kita sama-sama menggunakan Joyful preset. Tentu teman-teman harus adjust karena sisi lighting, sisi fokusnya itu pasti berbeda. Medan kita memotret pasti berbeda. Tapi presetnya saya sama teman-teman memakai preset yang sama. Saya tidak menggunakan preset lain selain Joyful. Jadi Joyful itu ada the one and only preset yang saya pakai sampai tahun 2025 ini. Saya nggak ngerti ke depan. Kalau saya nggak butuh juga saya nggak perlu harus bikin lagi karena sebenarnya preset itu sudah cukup. Saya punya lebih dari banyak kan, kalau nggak salah Joyful itu ada sekitar 12 preset kalau nggak salah yang kita juga harus adjust. Saya juga masih harus adjust, nggak bisa langsung one click jadi gitu, nggak bisa, harus saya sesuaikan juga gitu. Jadi teman-teman bisa download semua di bawah. Atau seperti tadi saya sampaikan di depan, kalau teman-teman mau lebih komprehensif, teman-teman pengen lebih detail, teman-teman bisa gabung di kelas FotoTube
itu adalah pembelajaran fotografi online, sekolah fotografi online selama 1 tahun, di mana biayanya hanya Rp50.000 per bulan. Jadi kalau total setahun 600.000. Bahkan teman-teman bisa unsubscribe kapan aja, teman-teman bisa batalin kapan aja ketika teman-teman mulai merasa bahwa oke, saya sudah cukup atau saya merasa tidak relevan dengan pembelajaran ini. 100% haknya ada di teman-teman semua. Semua link ada di bawah, semua peralatan saya ada di bawah. Saya Shopee Affiliate Partner, jadi saya akan dapetin persentase kecil setiap pembelian dari teman-teman ketika teman-teman membeli produk apapun lewat link di bawah. Matur nuwun, matur suksma, itu mensupport saya dalam membuat konten seperti ini. Jadi peralatan saya sederhana, handphone saya mungkin bisa tergolong high end untuk saat ini. Dari tadinya saya pakai Android ya, kemudian saya pakai iPhone X, sekarang saya pakai iPhone 13. Sebagian dari kita mungkin menganggap iPhone 13 iPhone yang biasa karena sudah ada iPhone lebih baru, cuman bagi saya iPhone itu sudah lebih dari cukup karena saya bisa 4K, saya bisa cinematic seperti ini, sudah lebih dari cukup. Kamera saya masih pakai Canon EOS M10 dengan lensa 18-35 dan 22 mili, jadi sebenarnya adalah sebuah gears yang ketika di compare dengan gaji UMR mungkin level Jakarta ya. Sebenarnya kalau kita kumpul 1 tahun, sebenarnya peralatan saya sangat mampu untuk dibeli oleh teman-teman semua. Matur nuwun, matur suksma, teman-teman sudah setia nontonin saya di sini. Silahkan tinggalkan komentar. Pertanyaan apapun yang terkait data licensing, insya Allah saya coba akan bahas di sini. Teman-teman, kita belajar bareng, kita terbuka bareng. Dan saya ingatkan sekali lagi, dalam bidang apapun, belajar. Kita membaca, biar kita jadi pandai. Dengan kita jadi pandai, kita akan lebih dekat dengan kekayaan yang akan kita bisa manfaatkan untuk kebersamaan dan keberkahan kita dan keluarga kita di rumah. Sampai ketemu di vlog berikutnya.